yang akan kami sampaikan adalah isi manaqib yang nomor 30, melanjutkan bulan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul wa huwa min babit tahaqqi bi amil qauli ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Pada bagian ini Syekh Abdul Qadir akan menyampaikan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada Syekh Abdul Qadir sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam ayat Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi nikmat Gusti Allah Ta'ala itu ya critakno, omongno karo wong liya dengan tujuan ben wong liya siji ben awak dhewe iki bersyukur karena dikasih nikmat. Yang kedua, wong liya sing dulu iku ben termotivasi. Ojo kok malah niatane pamer. Nah, ini beda. Di wa amma bini fa'aba amma bini materi rabbika fahaddits itu dikandiritakno tentu dengan tujuan yang positif. Begitu juga Syekh Abdul Qadir di bagian ini nanti ada banyak hal yang kalau kita tidak menafsirkannya dengan penafsiran yang positif, kalau Syekh Abdul Qadir nanti bisa sombong, karena nanti di sini itu menyampaikan kelebihan beliau. Makanya diawali dengan apa namanya, dengan dalil wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi Syekh Abdul Qadir menyampaikan itu dalam rangka menyiarkan atau mengabarkan nikmate sing diparingi Gusti Allah Ta'ala minangka rasa syukur. Kullu wahyin ala qadami nabi wa ana ala qadami jaddi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma rafa'an nabi sallallahu alaihi wasallam qadamahu illa wada'at qadami fil mawdi illa bi rafa'a qadamahu minhu illa an yakuna qadama min aqdamin nubuwah fa innahu la sabila ila ayyana lahu ghayrun nabi. Nikmat yang pertama yaitu Syekh Abdul Qadir menyampaikan setiap wali itu mempunyai backingan para nabi. Jadi tidak semua wali itu backingannya Kanjeng Nabi, tapi sesuai dengan backingannya masing-masing. Ono sing jalure dengan Nabi Musa, ono sing Nabi Isa, ono sing Nabi Nuh dan lain sebagainya. Nah, Syekh Abdul Qadir ini jalurnya backingannya langsung Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu di samping adalah datuknya, karena Syekh Abdul Qadir termasuk keturunannya Kanjeng Nabi, juga dari posisi struktural kewalian itu Syekh Abdul Qadir munggahe nek ngene langsung Kanjeng Nabi. Wa kana rasulullah yaqul al-insu lahu masyayikh wal jinnu lahu masyayikh wal malaikatu lahu masyayikh wa ana syaikhukum. Niki nek dilihat dari sudut pandang secara subjektif itu kaya wong mlepuk. Karena Syekh Abdul Qadir dawuh setiap manusia itu punya guru, setiap jin itu punya guru, dan setiap malaikat itu juga punya guru. Dan mereka semua, manusia, jin, dan malaikat itu adalah gurunya saya. Jadi aku ini gurunya jin, ya gurunya malaikat, ya gurunya manusia. Nah ini kalau didelok sekilas kan ya melepok. Tapi ini bukan dalam rangka sombong, dalam rangka menyampaikan informasi bahwa memang Syekh Abdul Qadir itu dikasih makam oleh Allah seperti itu. Jadi manusia, jin, malaikat itu semua berguru atau gurunya itu Syekh Abdul Qadir. Nah, guru di bidang apa ya? Tentunya tidak semua bidang. Jadi bidang-bidang tertentu, tapi Syekh Abdul Qadir dikasih makam itu. Makanya Syekh Abdul Qadir itu ya termasuk Sultanul Auliya, Ratu para wali, karena beliau itu adalah gurunya manusia, jin, dan para malaikat. Wa iza turabbila tazaliyati ala rasimuri wa mahabbati malawin kasyafat auratum fil masyriqi wa ana fil maghribi lama tadiyati ilaihim.
karena Syekh Abdul Qadir dikasih makom menjadi gurunya jin, malaikat dan manusia dengan kemuliaan Allah, maka kekuasaan Syekh Abdul Qadir itu di atas para murid dan muhibbinnya. Jadi Syekh Abdul Qadir itu punya kewenangan untuk ikut serta berperan dalam menentukan sesuatu kepada para murid-muridnya, khususnya manusia atau jin. Jadi mana jin kok terus di Dewi Syekh Abdul Qadir itu ya Syekh Abdul Qadir duwe kuwasa, jin itu lebih. Makanya yang umpamane ono kesurupan kok diwacana la ilaha illallah la ilaha Muhammad Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah, nek anjen wis nyambung itu ya insyaallah ya gampang mandine. Nek wis nyambung wis dadi murid Syekh Abdul Qadir tenan. Nek urung dadi murid ya wacana Quran sak khataman masih kesel ya aja urung iso metu. Bahkan ketika disebut asmane Syekh Abdul Qadir pun jin itu ya ono sing wedi. Yang nyebut murite. Nah, urung nyambung ya urung iso. Bahkan sampai kekuasaan Syekh Abdul Qadir, misalkan muridku iki sarunge kebuka, bahasa kasyafat auratuhu secara dohir, sarunge kebuka nang nggone pojok wetan, Syekh Abdul Qadir nang nggone pojok kulon, sak pojok wetaning donya. Syekh Abdul Qadir nang sak pojok kulon donya. Iku Syekh Abdul Qadir ku iso langsung nutup sarunge. Ini Bang Yanto nang Indonesia, Syekh Abdul Qadir nang Baghdad. Sebang Yanto kok dia wis dadi murid Syekh Abdul Qadir, temenan wis diakoni, wis di ACC. Nah, dilalai Sebang Yanto lagi apa ngomong karo wong nang pasar, sarungan tapi ora sempakan. Ono angin dan ini ono angin terus mubul, ini kan isin apa Bang Yanto. Nah, ini iku Syekh Abdul Qadir iso langsung perintah no angin terus nembang terus mandek terus medun ngedono sarungi. Iku secara dohir kira-kira contohnya ngono. Artinya apa? Ketika kita sudah diakui sebagai santri Syekh Abdul Qadir, kekurangan-kekurangan kita, aib-aib kita itu akan senantiasa ditutupi oleh karomah Syekh Abdul Qadir. Delalai yo uang itu orang ngerti no keeleane awak dhewe. Tapi ya ojo babakan maksiat, kok sik iki terus masalah. Masalah salah satu ciri dan tandane santri ini Syekh Abdul Qadir iku yo ora ahli maksiat. Apa maksiat itu dhewe karo Syekh Abdul Qadir. Dan awak dhewe apa maksiat sing contoh fatal lho ya. Contohnya misalkan apa jenenge ninggal salat itu fatal lho. Awak dhewe ninggal salat uji santai, kok berkali-kali kok ninggal salat kok ya teko iso wae. Biasa wae lah iki yo mungkin tanda-tanda urung patek di ACC dadi muridé Syekh Abdul Qadir kan begitu. Yo ora perlu bedung jam 2 iso. Artinya waktu tinggal sholat kok santai. Lah ini perlu dipertanyakan diri kita. Karena nek sing diakui dadi murid Syekh Abdul Qadir, muhibbin Syekh Abdul Qadir itu tentu akan ditolong agar selalu ingat dengan kewajiban-kewajiban. Makanya Pak Dewi ku ketika ngamal manakib itu jangan terlalu pede bahwa aku ngamal lo terus wis untuk khasiate itu terus jadi muridnya, belum tentu. Ibaratnya satu kompetisi pencalonan presiden. Calon presiden itu sampai nek ora dadi tim inti, angger pokoke melu, pokoke rame-rame gelem nggo kaose untuk sanggup. Ya ora. Nek sang pokoke angger gelem ngomong karo kancane, wes aku Prabowo. Karo roh time Prabowo, itu iki sangu dijajakno ketemu. Tapi ngono wis dadi urung disampan ketemu karo Prabowo iku dijajakno. Dua gitu itu mesti sing diopeni ya tim yang terstruktural ono SK-ne, ono buktine. Begitu juga pengamal manakib, hanya sekedar maca tok ngamal tok terus iso apa jenenge ampuh, iso
untuk apa hajat-hajat hasil itu belum tentu diakoni. Jadi murid lah ciri-cirine piye? Ciri-cirine sebagai murid Syekh Abdul Qadir itu konsisten, komitmen untuk memperjuangkan, meneruskan perjuangan Syekh Abdul Qadir, yaitu mulyakno agama Gusti Allah. Itu ciri-cirinya. Jadi perjuangannya itu masih tetap membara di dalam hati. Lah nek saiki awak dhewe ngamal kan banyak pengamal manakib juga yang tujuannya hanya ben sugih, ben pangkate munggah, ben untuk bojo ayu. Nah, misalkan itu kan nek wis entuk iku kadang yo wis ben muridnya akeh itu banyak sekali. Nah itu hanya sekedar bonus saja, berarti apa sing direkasakno dengan wiridan dan lain sebagainya atau senang karo Syekh Abdul Qadir wis diweki bonusin untuk yang besok nang akhirat terus ora diakui kaya iku mau apa jenis pemilih iku mau pemilih presiden iku mau ngomong aku gak biyen milih sampean no. Aku iki di proposal. Lagi gak biyen wis entuk sangu ta durung? Wis sampun yo wis. Memilih aku wis tak sangoni yo wis. Mau njaluk proposal sing tak bagi proposal iki lho sahabat-sahabatku. Ya kan ngono sing tak akoni ya kan. Begitu juga Syekh Abdul Qadir yang akan diakui, dikasih yang fasilitas itu adalah murid-muridnya dan muhibbinya. Nah, makanya ini menjadi semangat awak dewe, nek awak dewe pengen diakui sebagai muridnya, sebagai muhibbinya, kita harus senantiasa untuk nyambung sanad. Karena nek sing jenenge guru itu koyok tower. Tower itu selalu memancarkan sinyal. Lah murid iki sing di HP. Dan selama HP ini diuripno, ya sang murid ini akan menerima pancaran sinyal itu. Nenek HP ini murid ini diuripno, ya jangan berharap sinyal itu akan masuk dan bisa dipergunakan. Maksudnya dia, maksudnya nek guruku mesti ndongakno para murid-muridnya. Tapi apakah murid ini benar-benar gelem nyambung karo guru apa ndak? Ya caranya nyambung ya di samping wasilah ya sing paling kuat nyambung itu adalah meneruskan perjuangan guru-guru kita. Gurunya awak dewi itu perjuangannya apa? Umur agama Gusti Allah, awak dewi harus mengikuti itu sak mampune. Siapapun kita, apakah kita petani, apakah kita buruh, apakah kita pengusaha, apakah kita apa wae, itu harus mengikuti jejak guru kita dalam rangka meneruskan perjuangan beliau. Nah, itu adalah salah satu cara yang paling kuat untuk nyambung sanad. Karena guru itu penting sekali. Pentingnya besok di akhirat sebagai apa jenenge lisensi utawa sebagai pengukuhan bahwa kita menjalankan ibadah itu ono sing dinot, ora kok sakarepe dhewe. Terus wa ana likulli man athar markubu min jami asabi wa burdi wa muhibbi ila yaumil qiyamah. Saya itu akan selalu menolong kepada murid dan muhibbinku ketika mereka itu asarohu terpleset. Nah, ini tadi ya, ini urung tutup mau tak tutup nih. Wa ana likulli man athara markubuhu min jami'i ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah akhudha biyadihi kullama athara. Itu ada yang hilang, kullama athara hayyan wa maitan. Saya ulangi, wa ana likulli man athara markubuhu min jami'i ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah akhudha biyadihi kullama athara hayyan wa maitan. Jadi kulama hayyan wa maitan itu sabari kulama ono asaro. Asaro itu artinya kepleset. Jadi Syekh Abdul Qadir itu akan selalu ya bahasa kepenak nglanting utawa nyekeli murite utawa muhibine sing kepleset. Kalau ono murid kepleset, orang sampai tiba wis dicekeli. Niku garansi Syekh Abdul Qadir sampai seperti itu. Tapi bagi murid dan muhibinnya. Jadi insya Allah nih awak dewe konsisten dengan manakib, kemudian diniati kanggo nyambung sanad ring guru-guru kanggo perjuangan. Insya Allah awak dewe itu akan diberi
kemudahan, ditolong karo Gusti Allah dalam kehidupan kita. Tapi ditolong itu ya terus belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Karena khusus misalkan babakan rezeki, jeneng rezeki itu wis ana bagiane dewi-dewi. Nek rezeki menurut versi umum yaitu rezeki bondo donya. Nah, itu wis ana bagiane dewi-dewi. Tapi kaitannya dengan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan dalam beribadah, nah itu nek kita muhibbin nih murid Syekh Abdul Qadir itu akan selalu diberi itu. Jadi ora patek di duit nih santai, ono masalah ya santai. Karena apa? Karena kita punya mata rantai, punya sanad sampai Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir jelas dengan Kanjeng Nabi, jelas dengan Gusti Allah. Jadi dekengane pusat temenan. Dan ada buktinya orang kok angger-anggur ngaku-ngaku. Hanya sekedar ngaku-ngaku anak buktinya ya itu mau nyoblos wis untuk sangu ya wis aja ngaku-ngaku jaluk-jaluk bagian lebih banyak. Terus fa inna farasi masrujun wa sayfun masyurun wa ramji mansubun wa qasimaturun wa nabal mufawiqah wa sahmi suaibah li hifdi muridi wa huwa ghafil. Ini jadi sampai di sini diistilahkan jaranku wis tak siapno. Ibaratnya seorang motor wis dijagrakno, kuncine wis ana, nek perlu malah wis diuripno karek ngegas. Mobil ya wis ngono kok barate lah. Nah kene jaran-jaran iku wis tak siapno. Kok kudu ada sesuatu yang harus kita berjalan, wis karek numpaki. Wasa fa inna farus masaifi masyurun. Pedangku wis tak siapno, pedang wis ora ana nggone adae. Pedang iku wis cemawis. Pamane kok ana kudu dibacok wis karek bacok. Berarti ngono. Iku sampai segitu Syekh Abdul Qadir. Untuk apa? Untuk menjaga murid dan muhibbinya dari mara bahaya. Tapi sayangi wahwa ghafil. Tapi sayangnya para murid ini lupa, lali. Mereka itu lupa bahwa sang guru Syekh Abdul Qadir itu leng nyervis, leng merhatekno anak muridnya muhibbine itu luar biasa kayak ngono. Tapi murid-muridnya lali. Sehingga ketika ono apa-apa itu ora kok terus eling gurune, ora wasilah Syekh Abdul Qadir. Tapi malah mikir bicara ning nek wis notok malah kayak nandar. Contoh itu. Jadi ojo nunggu ngasih notok sih, tapi hal-hal yang sekecil apapun, misalkan apa megawe ya bekerja, wasilah Syekh Abdul Qadir. Jadi wasilah. Meskipun orang ada masalah ini, dalam pekerjaan tidak ada masalah, itu kita harus sering wasilah. Ben orang gofil, orang lali. Wong Jawa kan aja ngono sih. Wong Jawa ku nek anjen wis apa jenenge ngasih notok niku terus kemudian lagi wasilah iku mau. Dan ini gue pengalaman untuk semuanya. Kasusnya ya kasus lah, kejadian Bang Rozikin terkait dengan nandar itu. Sebenarnya begini, nandar itu tidak menjadikan satu hajat itu kemudian terus terkabul, itu tidak. Jadi tidak ada pengaruh sebenarnya. Tapi kenapa dilakukan? Untuk mensugesti diri kita. Wong nek wis nandar iku luwih yakin. Nandar iku luwih percaya nek mamane cara aku loro, nek nandar iku ngono maras. Padahal sebenarnya tanpa nandar pun nek yakine padha kencenge iku ya iso nang maras. Nandar itu malah sebenarnya malah ngebut-ngeboti. Makanya kita itu tidak perlu nandar sebenarnya, tapi lebih perlu kita itu selalu wasilah kepada Syekh Abdul Qadir. Ini kan lebih enak. Jadi sebelum melakukan aktivitas atau punya hajat apapun itu diwasilahno karo Syekh Abdul Qadir. Minimal ya Fatihah. Jadi nek nandar itu ketatapan hukum wajib, tapi nek hanya wasilah kan enggak. Itu lebih enak. Gitu. Itu kaitannya karo nandar, tapi enggak apa-apa, nandar ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi sebenarnya itu tadi, dengan nandar itu untuk mensugesti. Lah wong Jawa ya wis ngono iku. Umumnya wong Jawa kan ngono. Manakib, makanya manakib yo termasuk barokah nandar, manakib untuk laris. Nah desa-desa wong Jawa kan maca manakib itu mayoritas dah krono nandar. Hajati nopo? Aku nandar nggih mbiyen pas wayah prantau ora kasil. Mun nek ngasil tekan omah
manakiban. Iku ya sing tok barokah ya terus sing ahli maca manakib. Untuk dekem, untuk amplop dia lumayan. Ana narullahul muqaddah ana salabul ahwal. Nah, ini ana salabul ahwal. Salabul ahwal iku ngilangi pangkate murid kang durhaka. Jadi Syekh Abdul Qadir itu juga dikasih satu otoritas nek ana murid utawa muhibin niku sing durhaka harus Abdul Qadir iku kemuliaane diangkat. Jadi iso ngasih nek bocah muridku iki iso ndek mbeling iki. Kayak biyen ngamal manakib lagi mbeling terus di ACC wis iki kemuliaane barokahe manfaate maslahahe diangkat akhirnya hilang. Barokah hidupnya hilang. Nah, ini punya otoritas seperti itu. Makanya awak dhewe itu kaitannya dengan sanad, kaitannya dengan hubungan dengan guru itu harus sangat hati-hati. Dan Mbah Jawari sendiri itu sangat menekankan kepada murid-muridnya. Karo guru itu aja sampai wani-wani. Bahkan misalkan seorang guru itu punya kesalahan, awak dhewe itu gak oleh kerentek, seudon kerentek itu jangan sampai. Itu beda karo wong liya. Karena apa? Guru itu malati betul. Mbah Jawari itu lebih jago temenan. Apalagi di dunia pesantren hikmah, pesantren tarbiyah pun seperti itu. Itu nek wong umum wis ora ana ning dosen ambek mahasiswane nek perlu ngopi bareng, nek perlu dosennya dibully. Makanya nggak ada kemanfaatan ilmu di situ. Sedikit keberkahan karena ilmu tidak dimuliakan. Tapi di dunia pesantren, khusus dunia hikmah, sing jenenge sanad itu luar biasa pentingnya karena setrume kemanten, setrume keberkahan itu lewatnya ya sanad itu tadi. Setrume keberkahan itu lewatnya di sanad tadi. Makanya untuk menentukan guru itu ya kudunya hati-hati. Nah, awak dhewe termasuk pengamal manakib Jawahirul Ma'ani itu sanad kita tuh langsung ke pusat. Awak dhewe aksesnya langsung ke pusat itu kudunya hati-hati go manakib iki. Aja sok-sok gampang terus manakib itu terus nimbrung karo dengan komunitas lain terus awak dadi anak buah itu jangan sampai. Terus sering saya sampaikan kan. Nah, konco-konco sering tak saya menyampaikan itu. Jadi kita ini berdiri sendiri, akses kita itu langsung ke Sohibul Ijazah wa Ali Baiti. Itu adalah guru kita, sanad kita kepada Syekh Abdul Qadir. Jadi awak dhewe ring putra-putrane Mbah Jawari, putrane ring Mbah Jawari ring Said Sarifuddin, Bangkalan, Sohibul Ijazah, kemudian ring Syekh Abdul Qadir. Ini kaitannya dengan manakib. Nah, jadi manakib itu bagi kita, cukup nek sampean-sampean, bagi saya itu adalah memang yang pertama dan utama. Adapun nanti ya semua guru sama kita anggap, kita muliakan, tapi kan tetap ada guru prioritas, guru murabbiruh yang akan kita pegangi, yang akan kita gendoli ketika nanti di akhirat kelak. Nah, ini ketika menyetel manakib yuk putri memang dijaga betul kewibawaan dan kemuliaannya. Karena Syekh Abdul Qadir duwe otoritas untuk menonaktifkan kemuliaan murid-muridnya. Kemudian ana Bahrun bila sahil. Saya ini bagikan lautan yang tanpa tepi. Jadi laut sing ora ono kisike, ora ono daratane. Ana tarimul waqti, anal mutakalim fil yari, anal mahfud, anal mahfud, anal mahfud ya sawam ya kuan, ya ahlal jibali tukat jibalukum, ya ahlal suami uhdina suami ukum. Nah ini ya sondok keras ya ahlal jibali wong-wong sing nyembah gunung, wong-wong musyrik tukat jibalukum. Jadi rusak hancur gunung-gunungmu. Ya ahlal suami terus saiki ya ahli gereja. Ya wong muslim wong musyrik hutimat suami hukum rusak tempat-tempat ibadahmu. Nah, itu cara Syekh Abdul Qadir nek wis ngono, wis dawuh ngono kuwi ya temenan. Sabda dadi
Tapi kenapa kok tidak mendoakan kabeh wong terus Islam kabeh? Nek ngono ya ono aturan maine. Jadi ada aturan main kaitannya dengan hidayah, itu hak prerogatif Allah. Itu ora iso terus kabeh wong terus Islam kabeh tidak akan mungkin. Makanya kita diberi kenikmatan Islam itu juga nikmat yang paling besar, nikmat yang sangat luar biasa, ojo disiak-siakno. Karena banyak orang yang tidak diberi nikmat itu. Orang nyak-nyakno piye? Ya kewajiban-kewajiban itu diopeni setenanan. Jadi orang Islam ya sholat ya kudune sholat dijogo karena itu identitas kita sebagai muslim. Abilu ila amrinallah, ya rijal, ya abdal, ya abdal, ya atfal. Ini adalah nama-nama wali. Ya rijal, rijalul waib. Abdal itu wali sing dadi wali cagake dunya. Ya abdal, wali abdal. Wali abdal itu ada di wali penjuru, wali sing pol pinggir. Matanya ini berapa jumlahnya? 8 ya? Kulon, wetan, lor, kidul, tenggara gitu. 8 ya. Nah, itu wali sing jaga jenenge wali abdan. Ya atfal. Ana wali atfal, wali ku sing sifatnya kok cah cilik. Cah cilik orang duwe susah. Guyon, senang tok. Jadi ana wali sing koyo ngene iku. Dadi dibulisoi, diwawuk, dibuli ngono ya santai-santai saja, ora dipokno ring ati. Iku ora atfal iku, asyah. Nek atfal cah cilik, nek asyah cah tuwek. Itu bahagia banget. Ono wali sing bahagia banget. Contohnya kayak Abu Nawas. Abu Nawas itu kan semua masalah itu dijadikan lelucon. Guyon, barang sing bahayane dititikno guyon. Apa dihukum mati wis santai ae, malah direko. Itu wali atfal. Halumu ilayya wa khudu anil bahri alladzi la sahilalah. Para wali-wali baru mulai dari wali rijal waib, abdal, atfal dan semuanya itu dikongkon nyirak dengan Abdul Qadir, dikongkon moro karena pangkatnya di bawahnya si Abdul Qadir. Kenapa nih para wali si Abdul Qadir? Ya azizu amma wahidun bisama wal ard. Nah, setelah si Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan keistimewaannya, kemudian si Abdul Qadir Jilani nyambung dengan ya azizu amma wahidun bisama wal ard, memuji kepada Allah. Wahai Allah yang maha agung, panjenengan wahidun bisama wal ard, panjenengan itu zat yang maha esa di dunia dan di langit dan di bumi. Antal kabir jabarun mutakabir, engkau adalah zat yang maha besar, zat yang maha memaksa dan yang maha sombong. Jadi terus bernyeritakno keistimewaane, terus mulyakno Gusti Allah. Artinya apa? Si Abdul Qadir ini menceritakan keistimewaannya itu bukan dalam rangka sombong, tapi tadi wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Makanya terus disusuli karo beliau memuliakan Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai Tuhan penguasa seluruh alam. Terus akhirnya juga setelah di hadapan Allah, si Abdul Qadir juga tawadhu, wa anal hakirul fakirul dzalilu la ilaha illa anta. Kula niki kawula sing asor, kula niki kawula sing ino, kula niki kawula sing butuh kalih rahmati panjenengan, la ilaha illa anta. Makanya antara sombong dengan apa namanya ya pede itu ya berbeda. Nek pede aku gitu terus tipe itu sombong. Nek aku gitu iso nek terimane terimane ngatasi wong sing ruwet iki welut di segurno oli ruwet di lah iso ngatasi krono kersane Gusti Allah. Kudune ono Gusti Allah ya. Nek hanya aku iki titik berarti sombong. Nek tapi ono krono kersane Gusti Allah, ono Gusti Allah itu berarti percaya diri. Karena menyampaikan kelebihan kita kemudian disandarkan pada Allah. Itu sing bener ngono, tapi kebanyakan ya
aku iki lho sing paling, aku sing iso ini dan lain sebagainya, tanpa melibatkan Allah, itu yang enggak pas. Wa izan rabbi ina su'ata awal asya'a mana ya? So ditutup no, ya api ini api hikmah akeh nek di angan-angan, nek orang di angan-angan ya orang hikmah. Wis muga-muga manfaate dipun Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kanjeng Nabi nanti akoni dumateng Insya Abdul Qadir dados santri muhibbine mbok barokah para guru masyayikh wabil khusus Syekhina Murabbi Ruhina Syekh Ahmad Jawari Umar Pasuruan wa ahli baiti amin amin ya rabbal alamin wa ifa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.